energinya akan kembali ke diri kita ya. Saya save dulu absensinya ya. Sekarang pelan-pelan yang lalu saya sudah berikan tentang torsi ya. Jadi torsi itu mudah-mudahan Anda sudah melihat videonya. Saya tanya deh, sudah lihat videonya belum? Apa kira-kira torsi itu? Nggak apa-apa salah ya, yang penting Anda tidak perlu harus betul ya, yang penting ada Anda sudah melihat videonya dan Anda bisa simpulkan secara umum apa itu torsi. Kalaupun salah tidak apa, nanti kita perbaiki bersama gitu ya. Mudah-mudahan semua sudah lihat videonya, karena ini salah satu komponen atau parameter yang menentukan dalam pemilihan motor listrik ya. Yang sebelumnya itu saya yang mana ya kemarinnya. Mungkin juga masih ada yang ingat aplikasi motor induksi di industri. Mungkin kita sudah pernah bahas di awal pertemuan kita ya. Saya coba lihat di e-learning. Aplikasinya banyak di rumah kita ataukah di pembangkit, itu paling banyak di industri lain selain pembangkit, itu paling banyak menggunakan motor induksi 3 fasa ya. Karena sangat mudah pengoperasiannya, terutama untuk tegangan yang putaran yang konstan ya. Jadi putaran konstan, tapi sekarang sudah digunakan juga kalau putarannya tidak konstan, karena ada alat sekarang yang sudah tersedia yang bisa kita tambahkan pada mesin listrik sehingga putarannya bisa diatur ya. Jadi motor yang kita bahas sekarang adalah motor listrik, karena motor ini digunakan sebagai penggerak ya. Kalau generator digunakan untuk menghasilkan energi listrik ya. Kalau motor digunakan untuk menghasilkan energi mekanik. Ini saya belum share materinya hari ini ya. Saya share dulu ya. Kalau video mungkin lebih jelas ya, karena di situ dibahas lebih detail. Tapi bisa juga Anda cari di Google ya, bukan yang dalam bentuk materi artikel, bukan video. Mungkin itu juga penjelasannya juga detail, banyak dalam bahasa Indonesia juga ya. Cuma yang saya temukan yang materinya cukup jelas itu
adalah tadi karakteristik interaksi. Maaf. Ya, materinya sudah saya share di dalam ini ya. Saya oke. Ada yang ingat apa yang dapat ditorsi? Pasti kayaknya tidak ada yang lihat ya videonya ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti diberikan soal saja biar Anda bisa baca materinya ya. Mungkin saya share dulu ya. Kayaknya pada malas nih melihat materi yang diberikan. Saya putarkan saja videonya ya, terus kita bahas bersama. Ya, silahkan disimak. Oke. Soalnya kalau saya menjelaskan juga, ya mungkin juga kalian akan banyak tidak menyimak. Jadi saya pikir kita bahas bersama video ini ya. Saya lambatkan, kemudian diterjemahkan. Bukan terjemahan, tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya ya, adanya bahasa Inggris. Nanti Anda bisa cari. Oke. What is torque? Why do we require more effort to pull the door handle when it is near to the hinge? To understand this, we need to understand what torque is and what role it plays in the turning effect of forces. The door is a rigid body that is not deformed by the force or forces acting on it. In this rigid body, the turning effect occurs when all the particles of the body move angularly, with their centers all lying on this line, which is called the axis of rotation of the body. Two factors determine the turning effect of the pull on the door. These are the magnitude of the pull, or the applied force, and the perpendicular distance of the pull from the hinge. In symbols, torque, also known as moment of force, equals F times D, where F equals force measured in Newton, and D equals perpendicular distance from hinge, measured in meter. This makes the SI unit of torque to be Newton meter, as both units are multiplied, also written as Nm.
Torque is a vector quantity that depends on both magnitude and direction. Principle of torque. The principle of torque, also known as the principle of moment, states that when a body is in equilibrium, the sum of clockwise moments about a pivot is equal to the sum of anti-clockwise moments about the same pivot. For example, we commonly see in markets that a beam balance is placed with calibration weight at one end and your chosen fruits or vegetables at the other. For the equal arm beam balance, the distance d between each pan and the pivot is the same. Now, we let the unknown mass of the oranges we want to buy be m kilograms and want to find how many calibration weights needed to balance the beam. If 3 calibration weights, each of s kilograms, are required to balance the oranges, we conclude that the mass m of the oranges is 3s kilograms. Hence, from the principle of moments, the clockwise moment of the beam must be equal to the anti-clockwise moment. Using this, we can calculate the unknown mass of the oranges. Since weight is a force, by the principle of moments, the weight of the oranges times perpendicular distance from the pan of the oranges to pivot equals the weight of the calibration weights times perpendicular distance from the pan of calibration weights to pivot. In the original equation, force equals mass times acceleration, but weight may be defined as the force of the gravity on the object. So we can substitute the equivalent and get the torque formula become mass of the oranges times acceleration of gravity times perpendicular distance from the oranges to pivot, mgd, equals mass of the calibration weights times acceleration of gravity times perpendicular distance from the calibration weights to pivot. Substitute the mass of calibration weights with 3s. mgd equals 3s gd. Thus, when the equal arm beam is balanced, the mass m of the oranges is equal to the total mass of 3 calibration weights. m equals 3s. Conditions of equilibrium. When an object is stationary, all the forces acting on it cancel each other's effect, and thus resultant force is 0. Similarly, we just learned from the principle of moments that when an object does not rotate, the clockwise and anti-clockwise moments acting on it are balanced. Thus, an object in equilibrium will always have 0 resultant force and resultant moment acting on it. Habis. Oke. Jadi apa yang mempengaruhi torsi? Ada yang tahu? Gaya, Bu. Gaya. Oke. Selain gaya apa lagi? Coba kita lihat lagi berikutnya. Tadi kan dibahas tentang bagaimana membuka pintu ya. Kira-kira apa yang lebih sulit? Pada posisi di mana pintunya sulit dibuka? Di ujung tuas lebih mudah. Di ujung tuas, ya, oke. Ya, makin jauh jaraknya, makin mudah ya. Karena tadi kita lihat, oke, terima kasih Galih. Tadi kita lihat
tentang bagaimana membuka pintu ya, mungkin makin jauh jarak dari porosnya atau dari engselnya, makin mudah kita menarik pintu tersebut. Itu karena torsinya makin besar ya. Jadi torsi itu adalah gaya dikali jarak. Biasanya juga ada rumus yang lain menuliskan bahwa torsi itu adalah gaya kali R ya. R itu adalah jari-jari jari-jari motor, jari-jari mesin ya. Kalau mesinnya itu langsung dihubungkan ke poros mesinnya untuk bebannya langsung ke poros mesin. Tapi kan biasanya tidak ada seperti itu ya. Biasanya ada jarak antara poros dan bebannya, diberikan tangkai lagi. Nah, karena itu torsi dituliskan rumusnya F kali L biasanya. Tadi dituliskan F kali D. D itu adalah jarak dari titik tumpu ke bebannya ya. Atau ada yang disebutkan F kali L. F itu adalah gaya, jadi butuh gaya dan butuh jarak. Makin jauh jaraknya makin mudah kita membuka pintunya gitu ya. Makin jauh jaraknya dari engselnya ya, dari titik tumpunya kan. Jadi secara logika seperti itu ya, kita bisa lihat bagaimana torsi tersebut. Nah, torsi ini kalau Anda lihat rumusnya yang lalu, torsi ini berbanding terbalik dengan putarannya. Makin kencang putarannya, torsinya makin kecil. Ya, jadi makin ringan gitu ya. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban itu makin kecil kalau putarannya makin tinggi gitu ya. Anda bisa lihat rumusnya yang lalu bahwa torsi berbanding terbalik dengan putaran ya. Satu lagi kita lihat tentang torsi. Ada tentang torsi juga dalam bahasa Indonesia, tapi masih lihat karakteristiknya saja ya, tidak pakai animasi. Saya belum dapat yang animasi dalam bahasa Indonesia. Nanti mungkin kalau Anda ketemu coba bisa di-share supaya bisa banyak materi yang kita dapatkan ya dari berbagai sumber. Saya lagi untuk torsi ini ya, ini yang sering saya share dari channel ini karena dia cukup praktis penjelasannya. Torque is a measurement of the mungkin saya perlambat sedikit. the force which causes something to rotate around a point. Think of a wrench and a nut which is seized up. Using a small wrench is very hard to free the nut. Using a long wrench will make it much easier. That's because of torque. If we use a 30 centimeter wrench and applied 90 newtons of force, we have 0.3 meters multiplied by 90 newtons, which gives us 27 newton meters of torque. However, if we applied the same 90 newtons of force to a wrench that was 60 centimeters long, then we would get 0.6 meters multiplied by 90 newtons, which gives us 54 newton meters. So from this simple formula, you can see we have more force acting on the nut by using a longer wrench. Essentially, we're using a larger circle to turn a smaller circle.
By changing the size, we change the speed and the torque. A low gear provides low speed but high torque. A high gear gives high speed but low torque. If you have ever ridden a bike, you'll know it's very difficult to start pedaling in a high gear. So we need to start in a low gear to get the bike moving. At a certain point, our legs are spinning very fast, but we can't go any faster. So we need to change to another higher gear. Once we reach a steep hill, we need to move to a lower gear. The same with a car. We start in our lowest gear number and work our way up as the vehicle increases in speed. Then we change down as we drive up a hill. Okay, that's it for this video, but to continue learning about mechanical and automotive engineering. Oke, itu ya. Jadi tadi juga dibahas bahwa kalau putarannya lambat, kalau kita butuh daya yang besar, maka kita perlu perlambat putarannya ya. Jadi putaran dan torsi itu berbanding terbalik ya, lihat dari video tadi. Oke, saya berikan lagi satu materi lagi ya, sudah saya ini materi tentang, ini sudah saya share juga tadi tentang karakteristik motor induksi ya. Jadi ini karakternya ya, bagaimana sifat dari motor induksi. Nah, ini tadi materinya sudah ada di e-learning ya. Jadi ini adalah torsi yang sumbu tegak dan sumbu datar ini adalah speed. Jadi torsi dan speed ya, antara jadi kurvanya adalah kurva antara torsi dan kecepatan ya, kecepatan motor. Nah, motor induksi itu saat awal itu tergantung dari jenis motornya ya, tergantung dari jenis motornya, bermacam-macam torsinya ya, tergantung dari untuk motor induksi maksudnya. Walaupun sama motor induksi, torsinya juga bisa bermacam-macam. Jadi Anda bisa lihat memilih dari kecepatannya. Kalau Anda butuh torsi tinggi, Anda pilih yang kecepatannya rendah ya. Jadi kalau seperti misalnya di lift ya, Anda butuh dia mengangkat beban yang berat ya, butuh gaya yang besar, nah itu kita pilih yang kecepatannya rendah gitu ya. Seperti kalau tadi ditunjukkan di video, kalau saat menanjak mobilnya itu butuh torsi yang besar ya, sehingga putarannya diturunkan gitu ya. Nah, dikurangi supaya daya angkatnya lebih besar gitu ya. Nah, ini tergantung dari keutuhan. Ini ada torsinya itu ini adalah torsi saat awal. Lock rotor itu artinya rotornya masih terkunci, masih belum berputar. Ini saat starting, artinya saat starting ya. Saat starting kan tegangan baru diberikan ke stator, tapi belum diinduksikan ke rotor. Jadi belum diubah, dikonversi menjadi putaran. Nah, saat awal itu torsinya
cukup besar untuk mengangkat beban. Jadi kadang kita perlu torsi awal yang besar kalau bebannya besar, kadang dibutuhkan torsi awal yang rendah. Itu nanti kita lihat berikutnya bagaimana memilih mesin listrik sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini adalah torsi awal. Saat kecepatan saat rotornya belum berputar, torsinya sudah ada gaya yang ditimbulkan pada poros mesin. Kemudian dengan bertambahnya putaran, torsinya akan menurun sampai minimal. Itu namanya pull up torque, torsi pull up ya, di mana torsinya paling kecil. Jadi ini juga harus memilihnya juga harus hati-hati, jangan sampai torsi pull up-nya ini sangat rendah. Jadi kita nanti memilih motor itu kita harus melihat datasheet-nya ya. Di situ datasheet-nya berapa gaya yang dibutuhkan, berapa kapasitas torsi dari mesin tersebut ya, berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Jadi kita pilih sesuai dengan spek mesinnya ya. Kalau ini terlalu rendah maka dia tidak bisa mengangkat, jadi mesinnya akan berhenti berputar ya. Nah kemudian ini adalah saat start. Jadi mulai naik 20%, kecepatannya dia akan menurun, kemudian akan naik sampai torsi maksimum, torsi breakdown namanya. Kemudian dia akan turun ya sampai di torsi beban penuh. Biasanya torsi beban penuh adanya di sini. Kalau kecepatannya kita naikkan terus sampai sama dengan kecepatan sinkron, maka torsinya akan menjadi 0. Nah ini jarak antara kecepatan maksimum dan kecepatan sinkron ya, dan kecepatan rotor yang sudah kita bahas sebelumnya, itu disebut sebagai slip ya. Jadi saat motornya berputar sesuai dengan rating dayanya, rating daya artinya adalah bebannya yang beban nominal yang tercantum pada nameplate mesin, itu adalah kapasitas daya dari mesin tersebut ya. Nah itu kalau kita bebannya sesuai dengan kapasitas mesin, maka torsinya akan berada pada daerah ini ya. Jadi ada slip itu mudah-mudahan masih ingat, itu adalah perbedaan antara putaran sinkron dan putaran rotor ya. Kalau tidak ada slip berarti putaran sinkronnya sama dengan putaran rotor, belum ada yang terinduksi ke rotor, rotornya belum berputar. Itu sama dengan saat starting atau saat rotornya diam ya. Jadi ini adalah putaran rating atau putaran nominal yang sesuai dengan kapasitas mesinnya. Ini biasanya dicantumkan pada nameplate mesin. Jadi ini adalah full load. Jadi pada beban penuh, beban maksimum yang diberikan pada mesin ya. Nah ini arusnya untuk mesin induksi ini arusnya akan sangat besar, bisa 5-7 kali dari arus operasi. Arus operasi itu adalah arus nominal. Rating arus ya. Rating arus itu artinya arus nominal, kapasitas arus dari mesin tersebut. Nah biasanya di awal saat start itu arusnya sangat tinggi. Makanya kenapa kadang NCB itu pengamannya biasanya strip atau off saat starting. Nah itu penyebabnya adalah karena arus startingnya yang sangat besar. Kalau arus startingnya besar berarti torsi awal, torsi starting itu kecil, gitu ya, karena tadi kita sudah sebutkan bahwa putaran dan torsi itu berbanding terbalik ya. Anda bisa lihat lagi rumusnya di materi sebelumnya. Nah kemudian saat putarannya
naik, arusnya akan turun sampai mencapai arus beban penuh sini ya. Kalau putarannya ditambah terus sampai sama dengan putaran sinkron, motornya akan berhenti sehingga dia akan arusnya akan nol, berhenti ya. Jadi nanti kalau Anda lihat mengoperasikan mesin induksi itu ada batas tegangan yang, jadi walaupun kita baru berikan tegangan sedikit, motornya akan langsung on dengan arus yang tinggi, dengan putaran yang tinggi, kemudian arusnya akan turun ya sampai mencapai arus nominal ya. Nah, kalau kita turunkan kecepatannya ya, sampai lebih kecil dari tegangan, sampai mencapai breakdown, maka motornya akan berhenti ya. Jadi kecepatan, kalau kita turunkan tegangannya ya, walaupun baru sedikit tegangan yang kita kurangi, ini dia langsung mencapai torsi breakdown sehingga motornya akan berhenti. Nanti kalau Anda praktekkan, Anda bisa lihat dengan tegangan yang selisihnya kecil, putarannya bisa langsung tinggi. Kalau kita kurangi sedikit tegangannya, putarannya langsung berhenti. Seperti itu adalah karakter dari mesin induksi. Jadi putarannya konstan di situ. Dengan tegangan yang kecil, putarannya langsung maksimal dan dia konstan seperti itu. Kalau kita kurangi, dia akan berhenti. Jadi dengan perbedaan tegangan yang kecil, putarannya akan konstan. Jadi kita tidak bisa mengatur putaran motor induksi dengan mengatur tegangannya. Ya, kita harus menambahkan alat yang lain yang namanya inverter atau variable speed drive ya, VSD, variable speed drive. Itu digunakan untuk mengatur frekuensinya. Jadi frekuensinya yang diatur, bukan tegangannya. Ya, Anda ingat bedanya frekuensi dan tegangan ya. Anda ingat sinyal dari tegangan AC. Tegangan AC sinyalnya seperti apa, yang mana yang disebut tegangan, yang mana yang disebut frekuensi. Semoga Anda tidak lupa ya, kita tidak ulang lagi pembahasan tentang itu. Oh ya, ini materinya diambil dari Engineering Toolbox. Saya pikir ada tadi di videonya ya, kalau saya tidak salah. Nah, ini motor induksi itu ada kelasnya ya, tergantung dari aplikasi yang Anda butuhkan ya. Kita butuhnya untuk pompa, kita pilihnya yang mana. Pompa banjir dan pompa cooling tower itu berbeda. Cooling tower mungkin kita butuhnya tidak perlu torsi yang tinggi karena dia hanya mengangkat air. Kalau pompa banjir kan karena banyak sampah, kita perlunya torsi yang tinggi gitu ya. Jadi itu Anda bisa lihat nanti, Anda bisa lihat kelas-kelas dari desain motornya, karakteristiknya ya. Jadi desain NEMA ya, NEMA namanya. Saya sebut saja NEMA ya, seharusnya dalam bahasa Inggris kita singkatkan dengan bacanya bahasa Inggris juga ya, tapi saya supaya lebih mudah saya sebut saja NEMA, National Electrical Manufacturer Association. Ini adalah asosiasi untuk standarisasi dari mesin-mesin listrik. Nah, desain karakteristiknya motor induksi itu ada desain A, B, C, dan D. Nanti Anda bisa lihat ini karakternya ya, desain A, desain B. Jadi kalau Anda butuh torsi yang besar, Anda pilihnya desain yang D ya. Kalau Anda butuh torsi yang kecil, Anda pilihnya desain A. Nanti Anda bisa lihat saya coba lihat materinya untuk desain A, B, C, D. Oh ya, saya tidak masukkan di sini ya. Ada di file yang lain. Oh, saya pikir tidak usah ya. Anda cari deh sendiri.
Anda cari ya, desain A, B, C, dan D itu aplikasinya di mana ya. Dari situ Anda bisa lihat slipnya berapa, kira-kira yang motor ini yang bagus, slipnya yang mana yang paling bagus, kemudian motor ini digunakan untuk apa. Anda bisa cari ya, cari deh, biar kalian punya bisa cari sendiri. Saya tidak bisa memberikan semuanya ya, nanti malah Anda tidak belajar ya. Cari ya, desain A, B, C, dan D itu apa namanya, aplikasinya di mana ya. Jadi nanti dijelaskan di situ. Nah, ini fungsinya untuk apa ya. Nah, kemudian yang penting juga diperhatikan pada apa namanya, mesin induksi itu adalah nameplate ya. Jadi nameplate itu adalah apa namanya, spesifikasi yang dicantumkan pada mesin. Nah, ini dia ditambahkan di mesinnya ini ya, nameplate-nya itu harus selalu ada di mesin tersebut, di badan mesinnya ya. Kalau misalnya mesinnya sudah tua dan sudah terhapus, biasanya ada di buku manual. Jadi harus ada di buku manualnya, itu harus disimpan ya. Biasanya di pembangkit di industri itu selalu ada buku manual disimpan pada perpustakaan khusus ya. Jadi buku manual ini tidak boleh hilang, karena biasanya di mesinnya sendiri ini, apalagi di tempat di daerah yang berdebu, yang yang bergaram, yang oksidasinya tinggi, nah ini bisa hilang ya tulisan di sini. Padahal ini adalah data-data yang penting untuk motor ya. Kayaknya ini materinya hanya lewat ya, seperti angin ya. Ya sudah, saya lanjutkan saja. Nanti saya berikan tugas saja deh, supaya ada yang tersimpan di memori. Kalau hanya Anda yang mendengarkan, pastinya hanya lewat ya, seperti angin. Oke, nah ini
tugas Anda pertama tadi, Anda cari karakteristik motor induksi sesuai dengan desain NEMA tadi ya. NEMA, ya. Kita baca saja NEMA ya. Karakteristiknya itu digunakan untuk apa? Apa maksud dari desain tersebut? Gitu ya. Aplikasinya di mana? Itu tugas pertama yang harus Anda lakukan. Kemudian ini di spek mesin itu dayanya ada yang menuliskan HP, HP, HP itu apa ya? Horsepower ya. Oh iya, di sini ada horsepower. Itu biasanya dalam bahasa Inggris ya, di Inggris ya, kalau yang umumnya digunakan HP atau di apa namanya ya, mesin-mesin ya pada kendaraan ya menggunakan HP. Kemudian ada juga yang menuliskan satuan PK, paardekraft dalam bahasa Belanda ya, sama artinya daya kuda. Kenapa disebut daya kuda? Karena saat itu dibutuhkan satuan ya, jadi kekuatan, jadi ada beban yang ditarik oleh kuda, kemudian bebannya ditambah saya pikir Anda cari sendiri juga deh. Kalau saya menjelaskan kayaknya tidak ada yang nyangkut nih di dalam pikirannya ya. Anda cari lagi PK, kenapa disebut HP atau PK ya? Kenapa disebut horsepower atau paardekraft? Kenapa ya? Kenapa disebut? Kenapa tidak watt ya? Apa sih asal usulnya istilah tersebut ya? Saya tulis dulu ya tugasnya ya. Soalnya kalau kalian hanya mendengarkan pasti ngantuk, kemudian kalaupun mendengarkan pasti tidak ada yang nyangkut, kelihatannya gitu ya. Jadi saya pikir Anda cari ya. Anda kan sudah kuliah nih, tidak harus diberikan lagi semuanya, saya hanya berikan garis besarnya saja. Anda mencari sendiri lebih detailnya. Jadi cari di tugas hari ini. Tadi desain NEMA tadi ABCD itu maksudnya. Saya sudah jelaskan tadi apa ya. Kemudian HP dan PK itu maksudnya apa dan kenapa, asal usulnya dari mana, sejarahnya. Kenapa ada satuan ini itu ya. Kemudian ya biasanya ini ya, jadi biasanya daya kuda itu 274 horsepower ya, 745 atau dibuatkan jadi 2746. Kalau PK biasanya dituliskan satuannya adalah 736. Jadi bedanya sedikit, 736 dan kadang ada yang menyebutkan 746. Jadi PK adalah 736, HP adalah 746 gitu ya. Jadi tapi rata-rata orang menyebutkan, jadi kadang orang menyebutkan 736, kadang orang menyebutkannya 746, baik PK maupun HP. Tapi sebenarnya PK itu adalah 736 dan HP itu adalah 746 setelah dibuatkan ya. Nah pada AC, mesin pendingin AC ini biasanya dalam PK ya, setengah PK, 3/4 dan seterusnya gitu ya. Nah ini adalah nameplate motor induksi. Ini adalah jenis frame-nya ya, jadi nanti Anda bisa cari jenis frame-nya seperti apa ya. Kemudian ini adalah mungkin ini order ya, order number saat kita beli mesinnya, itu ada di list mereka, list katalog mereka, ini dituliskan di sini. Kemudian tipenya adalah frekuensi tinggi, kita lihat di sini frekuensinya adalah 95%.
kemudian dayanya 42 HP, HP ya, kemudian arusnya 42 juga. Kemudian kelas isolasinya F ya, jadi itu dalam bentuk huruf. Jadi itu adalah kemampuan belitannya, kemampuan suhu di belitan mesinnya ya. Nah, kemudian ini nama desainnya adalah D. Berarti ini fungsinya untuk apa motor ini? D ya. Kemudian service factor itu adalah faktor pengali ya. Jadi mesin ini bisa digunakan lebih besar dari kapasitas dayanya yang tercantum di sini. Nanti dikalikan dengan 1,1. Tapi service factor itu selalu lebih sangat kecil ya, cuma 1,1. Berarti hampir 100, hampir 1 kali dari daya yang dibolehkan pada mesin tersebut. Kemudian ini tegangannya dalam 415 ya. Jadi yang ada di nameplate itu adalah semua data nominal atau rating pada mesin tersebut ya, kapasitas mesin tersebut. Jadi semua yang ada di nameplate kita tidak boleh lampaui ya, itu maksimal adalah seperti yang tercantum pada nameplate. Nah, ini sebelah kanan ada 3 pH dan ada Y. Nah, kira-kira ini artinya apa ya? Ada yang bisa jawab? Yang di sebelah kanan atas 3 pH dan Y dan 4 pol. Ada yang bisa jawab itu apa maksudnya? Ayo, ada yang menjawab? 3 pH dulu. Maksudnya apa? Fasa, Bu. Ya, 3 fasa. Oke, Prasetyo. Ternyata Prasetyonya masih belum tidur. Kemudian yang berikutnya ada huruf Y. Kira-kira maksudnya apa? Kalau belum tahu, kira-kira yang bawahnya lagi 4 pol maksudnya apa? Kayaknya lupa nih. 4 kutub bukan, Bu? Iya, 4 kutub. Oke, Prasetyo sudah menjawab. 4 kutub ya. Nah, itu nanti kan digunakan dalam perhitungan kan untuk menghitung menganalisa nanti efisiensinya sudah apa benar efisiensinya masih 95%. Kemudian nanti kita bisa menentukan berapa tegangan yang dibutuhkan, tegangan input. Kemudian dari efisiensi tersebut kira-kira apakah masih 95%, kalau tidak berarti banyak yang hilang. Maksimumnya itu 95% ya. Tidak mungkin 100% karena pasti ada yang hilang. Jadi ini high efisiensi. Jadi tadi udah betul 4 polnya nanti digunakan untuk menghitung berapa slipnya, berapa jadinya torsinya pada mesin tersebut nanti itu berapa. Torsinya apa sih? Untuk apa kita hitung torsi? Tadi kan sudah dijelaskan untuk mengetahui nanti berapa beban yang bisa diangkat oleh mesin ini, itu salah satu ya. Kemudian Y itu
itu apa maksudnya? Apakah bisa diingat? Itu adalah koneksi dari mesin. Bagaimana kita menghubungkan belitan-belitan mesin tersebut. Dan mesin 3 fase kan ada 3 belitannya ya. Nah, itu harus dihubungkan sebelum mulai dioperasikan. Nah, salah satu jenis hubungannya itu simbolnya adalah Y. Lupa cari ya, karena sudah dijelaskan sebenarnya sebelumnya. Pada sistem 3 fase. Kalau ada yang bisa jawab sekarang. Kalau tidak, kita jadikan tugas. Anda cari yang itu. Nah, ini kelas isolasi motor induksi ya. Ini dalam Fahrenheit, ini dalam derajat Celcius. Jadi kalau kelasnya F berarti suhu maksimalnya adalah 155 derajat Celcius ya. Sebenarnya kalau arusnya lebih tinggi dari rating arusnya atau dayanya, jadi semua yang ada di nameplate itu dilampaui, itu berarti suhunya itu sudah terlewatkan, itu motornya akan jadi panas. Jadi saat mengoperasikan mesin, Anda harus lihat semua variabel yang terukur ya. Jadi semua harus diukur, arusnya, tegangannya, dayanya, putarannya, itu tidak boleh ada yang dilewati ya. Harus sesuai dengan nameplate itu maksimal. Kadang pabrik produsen mengizinkan sampai 20%, tapi itu tidak kontinu ya. Nah, tadi disebutkan kontinu itu pada nilai yang tercantum di nameplate ya. Kalau lebih dari itu tidak boleh dioperasikan terus-menerus, hanya boleh sesaat untuk melihat, mungkin hanya untuk melihat karakter dari mesin tersebut ya. Karena mesinnya akan panas. Nah, ini maksimalnya seperti itu. Jadi tanpa kita perlu tahu pun kelas isolasinya juga kita bisa lihat dari arusnya, dayanya, dan tegangannya. Tapi kalau Anda meletakkan mesin ini pada lokasi yang suhunya panas, nah itu bisa harus hati-hati dengan, walaupun mungkin arusnya masih nominal, tapi suhunya bisa tinggi, jadi harus hati-hati ya. Kemudian ada lagi, di sini tidak ada ya, ada lagi IP ya, ingress protection. Biasanya di salah satu data yang tercantum di nameplate adalah IP, ingress protection. Jadi itu biasanya menyangkut casing dari mesinnya ya. Jadi apakah mesin ini boleh ditempatkan di tempat yang berdebu ya. Kalau berdebu berarti casingnya harus lebih tertutup gitu kan. Kemudian apakah boleh di tempat yang berair, apakah boleh direndam, itu kan berarti tergantung dari kita memilihnya. IT itu kita lihat dari berdasarkan casingnya ya. Jadi ada yang boleh berendam, kalau mesin-mesin pompa itu kan boleh berendam ya. Kayak mesin yang untuk akuarium misalnya kan bisa berendam gitu kan, karena dia tertutup rapat. Kemudian apakah boleh terendam, apakah hanya boleh terpercik gitu kan, beda kan terendam dengan terpercik ya. Nah itu ada kode hurufnya ya. Itu namanya kodenya IP, ingress protection. Ini temperatur, kemudian tadi service factor yang sudah saya sebutkan,
Kalau HP ini berarti daya mekaniknya ya, karena tadi Anda sudah lihat horsepower ya, berarti itu daya. Kan daya kuda tadi menyangkut daya kuda, berarti dia daya mekaniknya ya, karena motor kan. Nah kalau KW itu watt berarti dia di daya inputnya dikali dengan, jadi berapa persen, berapa faktor pengali untuk daya input. Ini tergantung dari service factor ini, SF ya. Nah, E ini adalah tegangan, jadi ada, mungkin saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ada yang menuliskan E, ada yang menuliskan V, ada yang menuliskan U untuk simbol tegangan ya. U biasanya untuk tegangan tinggi, kalau Anda belajar tegangan tinggi nanti, kalau ada mungkin ya, itu ada simbol U untuk tegangan. E dan ada V ya, saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Kemudian ke F ini adalah power factor, kemudian ada efisiensi ya. Jadi karena dia sudah di mekaniknya, ini tergantung dari efisiensi. Jadi arusnya ini biasanya daya ya, daya itu adalah I kali akar 3 kali tegangan kali arus kali power factor. Kalau di mekaniknya di sisi bebannya dikali dengan efisiensinya, itu adalah arus yang akan diberikan ke beban. Atau kalau kita mau menghitung daya, ya daya yang akan diberikan ke beban. Itu tergantung dari efisiensinya kan, karena pasti kan efisiensi mempengaruhi ya sampai yang ke beban. Kalau efisiensinya tinggi, berarti yang sampai ke beban juga dayanya tinggi. Itu kemudian untuk daya inputnya, PF itu adalah power factor, cos V. Masih ingat kah cos V itu apa? Power factor? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat power factor itu apa? Kayaknya sudah lupa ya. Ini materi di rangkaian listrik ini, power factor. Rangkaian listrik. Di rangkaian AC. Ada power factor atau faktor daya atau cos V. Kayaknya udah pada lupa ya. Saya kayak angin saja nih yang lewat nih. Oke deh, kayaknya saya pikir penjelasan saya cukup ya. Anda cari, Anda tuliskan lagi ini tadi, jadi saya berikan tugas saja deh biar Anda mengerjakannya. Kalau tidak dituliskan, kalau tidak dikerjakan pasti akan ya. Anda tuliskan lagi apa maksud dari data yang tercantum pada template ini pada slide ke-8 ya. Saya tuliskan tugas hari ini. Jelaskan tentang template. Jadi yang pertama desain NEMA, di tugas hari ini Anda tuliskan, cari desain NEMA tadi sudah saya jelaskan ya, maksudnya apa yang tugas Anda ya, kemudian HP dan TK, kemudian template. Jadi ada 3, Anda tuliskan di kertas, tulis ya, ditulis bukan diketik, ditulis. Kalau NEMA-nya ada karakteristiknya Anda boleh kopas ya. Kemudian ditambahkan, jadi bisa jadi 2 file, terserah Anda yang ngatur ya, bisa jadi 2 file, NEMA
desainnya untuk A seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, D seperti apa, karakteristiknya, kurvanya ya. Nah, kemudian Anda jelaskan itu aplikasinya dan semua karakternya itu maksudnya apa untuk desain 5 ini ya. Kemudian tadi HP dan PK itu sudah saya jelaskan apa yang tugas dari yang diberikannya mengenai HP dan PK. Nah, kemudian tentang name plate motor ya, supaya ada yang tersimpan di memori. Kalau saya semua yang menjelaskan kelihatan tidak ada yang nyangkut nih di pikirannya. File ini tadi sudah saya berikan di ya. Saya mungkin absen aja dulu ya, baru Anda kerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Saya absen dulu. Abu Ahnaf ada? Tidak. Akbar M. Reza? Hadir, Bu. Akbar hadir. Oke. Ahmad? Najah? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Antares? Hadir. Arfian? Hadir, Bu. Hadir. Ari Retno? Hadir, Bu. Hadir. Bayu? Bayu. Dava? Hadir, Bu. Hadir. Dava. Enggak, di Padil? Pakai HP-nya Padil? Iya, Bu. HP-nya Hadir, Bu. Lagi offline soalnya. Oh, oke. Ami? Hadir, Bu. Hadir. Farhan? Farhan hadir, Bu. Hadir. Galih? Nah, tadi Galih udah Gali hadir, Bu. jawab tadi ya. Oke. Gilang? Gilang hadir, Bu. Iya, tadi Gilang sudah kelihatan wajahnya. Iwan? Iwan hadir, Bu. Iwan hadir. Oke. Jatmiko? Izin Bu, dispen Bu. Dispen, Bu. Suratnya ada. Oh gitu. Latifah? Hadir. Dan Iqbal? Hadir Bu. Hadir. Matthew? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Bias? Dia Usyam hadir, Bu. Sam hadir. Oke. Mahrus? Muhammad Mahrus? Ada Bu, ada Bu. Hadir. Muhammad Ridho? Ridho hadir, Bu. Hadir. Naura? Hadir, Bu. Hadir. Fadil? Oh, tadi ada Fadil ya. Hadir, Bu. Dua. Oke, Patrick? Patrick.
Prasetyo. Oh, tadi Prasetyo menjawab ya. Hadir Bu. Ya, oke. Rama Rama hadir Bu. hadir. Rizky Nur Hadir Bu. hadir. Rian Afandi Rian hadir Bu. hadir. Salman. Salman hadir Bu. Oh iya, tadi Salman hadir. Salman hadir. Oke. Bu, saya belum absen Bu. Siapa itu? Mana dia? Abu. Abu Afna. Ya Bu. Mana? Makasih Bu ya. Ya. Habis ini mata kuliahnya apa ya? Kosong. Tolong kirim ya. Oh, kosong. Ya udah. Tolong kirim jadwalnya ya. Yang baru. Sudah Bu, ada Bu di grup Bu. Oh, sudah di grup. Oh iya, makasih. Ya, kerjakan tadi ya, yang tugas tadi, latihan yang tadi, dikerjakan. Mumpung kosong juga. Oke, makasih ya semuanya atas kehadirannya, sehat-sehat semua, lancar urusannya. Kerjakan tugasnya tadi dan dikumpulkan nanti di learning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama saya.